Kita mungkin bertanya pada ini dan itu, pertanyaan-pertanyaan konyol yang hanya mungkin diungkapkan oleh anak-anak yang tidak pandai menulis dan membaca. So, Ralph Waldo Emerson said that if we encounter man with a rare intellectual, we should ask him what books he read. Jadi kalau kamu terpesona dengan kecerdasan seseorang, jangan menghujanya. Tanyakan saja dia buku apa yang dia baca. Lagi loading nih pemirsa, kita baru masuk ke mobil, bentar lagi kita bakal berangkat. Di sana ada perempuan berseragam hijau. Dia adalah Sela, dan nanti kita bakal lihatin wajahnya lebih dekat ya. Ikuti kita terus. Guys, kita udah nyampe di acaranya, tapi besok kita kesini lagi. Yang di belakang itu ada gerbangnya. Nama kamu siapa? Se. Udah gitu aja, see you. Hi guys, we just arrived at the hotel. Yeah, not big but enough for us. We will enjoy here. We will stay here and sleep here. Look at the road. Okay, let's check what something happened. Okay. This is a tiger. No, dog. This is elephant. And this is tiger. And this one, elephant too. And this is me. Guys, ya hari ini adalah Sabtu 10 April 2021. Nah, hari ini adalah hari H di mana nanti kita akan tampil menjadi motivator, menulis dan membaca untuk sejumlah komunitas yang ada di daerah sini, Perawang, Riau, Indonesia, whole the world. Semoga aja pesertanya rame dan saya bisa menginspirasi mereka. Jika terkejar Tuhan menciptakan kematian, bukankah jiwa kita akan ke langit? Mendaki dan mendaki, tinggi dan kian tinggi. Adakah batas ketinggian Tuhan? English when I was kid, around 11 years old, and I do love English so much. Tapi tetap saya merasa menulis adalah bagian daripada dunia saya. Karena saya percaya setiap manusia punya satu titik kebaikan, maka saya yang menjadi korban bulian karena suara saya seperti perempuan dan karena bentuk fisik saya seperti ini, saya ingin membuktikan bahwasanya become a unique, you are as a human being. Mungkin banyak di antara kita ingin menjadi pemimpin, tetapi mungkin belum berhasil. Salah satu cara untuk menjadi pemimpin adalah dengan membaca. Leaders are readers. Banyak tokoh-tokoh di dunia yang menjadi luar biasa. Itu bukan hanya kemampuan oratornya, tetapi dia juga memiliki kegigihan dalam membaca. Seperti yang kita lihat di slide, ada Abraham Lincoln, yaitu Presiden Amerika Serikat yang ke-16, dan beliau menjadi satu-satunya presiden pertama dari Partai Buruh yang juga menghapus perbudakan. Meskipun pada akhir hidupnya dia ditembak mati, tetapi yang ingin saya bicarakan bukan tentang pembunuhan beliau. Beliau berasal dari Partai Buruh dan beliau berhasil menjadi presiden ke-16 Amerika Serikat, salah satunya karena beliau membaca. Beliau sangat menyukai membaca dan sangat jatuh cinta pada karya, salah satunya William Shakespeare. Yang kedua adalah Warren Buffett. Ini adalah tokoh pada tahun 2017
menjadi orang terkaya di dunia versi majalah Forbes, di mana nomor satunya adalah Bill Gates, ya. Namun pada 2018 Warren Buffett ini berhasil menjadi orang terkaya di dunia. Ya, dia orang terkaya di dunia. Ya, mungkin dia telah bekerja keras, tapi di balik semua itu Warren Buffett adalah seorang crazy reader. Setiap hari, every single day before he start his works, dia akan membaca koran, surat kabar apa saja yang berkaitan dengan bisnis selama 6-7 jam. And the last one but not the least, ini adalah tokoh yang sangat kita kenal berasal dari Indonesia, yaitu Wakil Presiden yaitu Muhammad Hatta. Beliau ini adalah orang yang sangat-sangat jatuh cinta kepada buku. Dan beliau ketika di penjara, salah satunya ketika di penjara di Banda Neira, dia meminta untuk 16 peti bukunya dibawa besertanya. Dan ada satu jargon yang mungkin teman-teman juga sudah pada tahu, yaitu saya rela di penjara asal bersama buku, karena dengan buku saya bebas. Dia memiliki kecintaan pada buku yang luar biasa. Dia lahir dari keluarga yang berpendidikan. Dia bisa bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Belanda. Tetapi yang pasti dia sangat mencintai buku. Dia mulai rajin mengoleksi buku pada usia 17 tahun. Dan hingga akhir hayatnya dia berhasil mengoleksi 13.000 buku. Dan Muhammad Hatta, meskipun koleksi bukunya 13.000 itu sampai kuning-kuning, tetapi bisa dipastikan tidak ada buku yang terlipat dan tidak ada buku yang dicoret-coret. Satu-satunya buku yang dicoret adalah tanda tangan pemberian dari orang-orang teman-temannya. Banyak sekali teman-temannya, karena tahu dia adalah seorang pembaca yang luar biasa, mereka menghadiahkannya buku. Ketika menikah pun dengan Mutia, dia menjadikan buku sebagai mahar pernikahannya, yaitu Alam Pikiran Yunani. Luar biasa banget. Tapi yang di sampingnya, ini bukan Tuan Takur ya. Ya, of course, teman-teman bisa baca, you can read it. Ya, Fir'aun. Nah, kita selalu tahu kisah buruknya Fir'aun. Kita selalu ngata-ngatain dia. Raja Ramses II yang tenggelam di Laut Merah, kemudian bangkit lagi, dimumikan, dan kita bisa lihat. Tapi tahukah Anda, ternyata dia mendirikan kerajaannya bukan semata-mata kezaliman, tapi dia juga membaca buku. Dan dia mengoleksi dan memiliki perpustakaan pribadi, di mana perpustakaannya berjumlah 20.000. 13 versus 20.000. Ya, kita semua tahu ya. Itu adalah tentang betapa orang-orang besar adalah seorang pembaca. Pertanyaannya, do you want to become a great? Do you want to become a leader? Kalau Anda ingin membaca, ikuti langkah ini karena Anda sudah datang ke sini. Dan Anda percaya bahwasanya membaca adalah power. Ada sebuah buku yang menjadi bestseller di Amerika Serikat, terjual jutaan kopi, yang berjudul Seni Bersikap Masa Bodoh, yaitu karya Mark Manson. Mark Manson ini membuka bukunya dengan salah satu tokoh, yaitu penyair Amerika yang lahir di Jerman, yaitu Charles Bukowski. Dia mencoba untuk hidup normal seperti orang-orang. Dia sangat mencintai menulis dan dia percaya menulis akan mengubah hidupnya. Tapi ternyata tidak segampang itu, Ferguson. Dia telah mencoba menjadi seorang penulis di antara kesibukannya yang cukup memuakkan, yaitu menyeleksi surat-surat di kantor pos. Dia sangat luang pekerjaannya, dia sangat benci pekerjaannya, satu-satunya penghiburnya adalah dengan menulis. Dia percaya dia punya bakat yang luar biasa. Sayangnya, setiap kali dia mengirimkan karya-karyanya, nobody wants. Tidak surat kabar, tidak penerbit, tidak percetakan, tidak ada yang mau karya Charles Bukowski. Sampai 30 tahun kemudian, dia merasa hidupnya tidak lebih daripada mabuk-mabukan, kepelacuran, tidak berharga, miskin sempoyongan di jalanan. Dia percaya hidupnya akan berakhir begitu. 30 tahun kemudian, dia mendapatkan surat dari penerbit yang sangat tidak terkenal. Penerbit kecil yang mengatakan, "Hello Mr. Charles,
we are interested on your rose. Could you, ya kan? Maukah Anda? Lalu dia mengatakan ini, saya hanya bisa memilih satu dari dua pilihan. Tetap bekerja di kantor pos dan bakalan sitting, atau tetap di luar sini menjadi penulis dan kelaparan. Of course, saya memilih menjadi kelaparan. Artinya, dia memilih menerima kontrak itu. Pada akhirnya, siapa sangka laki-laki yang dianggap tidak bermoral itu kemudian menjadi penulis bestseller di Amerika Serikat, dan salah satu kisah dia diabadikan oleh Mark Manson dalam The Art of Giving Back atau Seni Bersikap Masa Bodoh. Saya pernah mengalaminya ketika saya pertama kali menulis puisi pada tahun 2006 dan saya mengirimnya bersama guru saya dan diketikkan oleh guru saya di pesantren pada tahun 2006 itu. Akhirnya tidak dimuat. Saya mencoba lagi ketika saya menjadi penulis, saya bisa menulis sendiri, tidak dimuat lagi selama 11 tahun dan saya terus sambil mengirim sambil menyanyi asare ya udah ditolak, kita bahagia aja gitu kan. Ya ternyata di situ ada dua rubrik, di mana rubrik remaja dan rubrik rebana, di mana rubrik rebana ini adalah orang-orang yang udah jadi. Alhamdulillah ya say, setelah 11 tahun saya tidak diterima di rubrik rebana, tapi saya diterima di rubrik remaja. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita hanya menunggu kapan waktu itu bersinar. Yang perlu saya tahu adalah bukan sebesar apa kau berhasil, tetapi sekuat apa kau telah berjuang. Maka meskipun kau mendapatkan di rubrik remaja, tetaplah bersyukur. Itu jauh lebih baik daripada tidak, karena kau telah berjuang selama 11 tahun. Dan ini adalah salah seorang tokoh yang mungkin tidak Anda kenal, tidak Anda temukan mungkin di tokoh literatur sastra. Dia tidak seperti Sapati Djoko Damono, Maan Mansur, tapi bagi saya dia adalah personal yang luar biasa. Ini adalah anak di komunitas saya. Nah, kawannya Sela ya, Sela dari komuniti pena terbang. Orang-orang yang suka berimajinasi berkumpul di situ. Nah, dia ini Eko Radil Ar-Rahman ini adalah anak juga yang seperti anti manusia juga. Jadi dia anak angkutan umum, dia jauh lebih tua daripada casingnya. Jadi kalau kamu lihat mungkin 20 tahun umurnya, tapi dia mungkin baru berusia 15 tahun begitu kira-kira. Dia nggak peduli dengan penampilan. Kerjaannya sebelum dia benar-benar di komunitas saya marah-marah, kerjanya adalah pergi ke kampus, jalan kaki, kemudian naik angkutan umum. Setelah jam pelajaran selesai, dia akan sibuk dengan laptopnya, dia akan menonton anime segala macamnya. Ketika datang ke Pustaka Wilayah, tergabung di komunitas saya selalu memberi koran Riau Pos. Saya seperti tukang koran. Saya beli Metro Riau, saya beli Riau Pos, karena saya percaya agar saya dimuat di koran itu, saya harus baca karya-karya yang di situ. Untuk satu kali saya dimuat di situ, mungkin saya harus ditolak selama berkali-kali. Saya punya cerita ditolak lebih dari 1 tahun, 13 bulan. Ditolak, tiba-tiba saya muncul juara 1. Alhamdulillah. Ya. Nah dia ini, saya kasih koran begini kan, gratis tuh gretong, kita kasih, boy, kau baca deh koran ini, nanti di sini dia nggak mau baca, dia nggak ada respon. Saya marah sama dia, kamu tuh ya, kamu tinggal baca koran gratis, baca doang, kamu tuh nggak mau baca, kamu tuh mau apa? Kalau kamu nggak mau baca, kamu keluar dari komunitas ini. Lambat laun mungkin otaknya yang bebal itu juga pada akhirnya mengerti, memang kita harus berubah. Kita harus membaca. Nah sekarang, kemarin dia hampir ikut tapi nggak ikut, alhamdulillah, jadi saya bisa gibahin dia. Nah, akhirnya dia sering sekali membeli buku-buku yang saya tidak mampu beli, termasuk Maan Mansur yang harganya mahal. Sering sekali saya meminjam buku-buku dia. Akhirnya dia yang tidak peduli itu, Eko, komputer mau tampil, kayak mana nih gayanya? Oh, yang itu kayak orang gila. Kau pelajari dulu kayak orang gila itu kayak mana lah itu. Yang ini kayak mana? Kau kayak anak-anak, kayak mana bisanya kau itu? Dia lah mengaku-ngaku, kau berdiri di sini, kau tidak begini, kau muncul di sini, kau bully-bully. Dia. Nah, apa yang ingin saya katakan? Ketika Anda menulis, Anda akan berubah menjadi orang I don't care, menjadi I pay attention. Dari orang yang tidak peduli dan akan menjadi orang yang sangat perhatian terhadap itu.
Eko Ragil Ar-Rahman. Tepuk tangan untuk dia. Kemudian ketika Anda yang pernah saya dengar ketika Anda pengen membaca puisi adalah ubah suara Anda. Jadi kalau Anda ngomong suaranya kayak saya cantik, kemudian kalau baca puisi cantik juga, it means that you totally fail. Kalau kamu ngomongnya sama dengan baca puisi, 100% Anda gagal. Kemudian di penutup ada dua pilihan. Apakah Anda akan menutupnya dengan tinggi, ya kan? Misalnya kata-katanya gini, gerimis turun dan kau menangis sampai mati. Jadi kalau kita tinggi, gerimis turun dan kau menangis sampai mati. Maka kita naikkan gitu kan? Nah. Atau ya kita turunin aja gitu kan. Gerimis turun dan kau menangis sampai mati. Itu misalnya. Ini dari Kak Budi Mas Rohanti, yaitu perempuan penyair Indonesia, ketuanya. Dia bilang kalau orang baca puisi, orangnya cantik, kemudian baca puisi tetap cantik, gagal. Kalau orang ganteng, lucu, kemudian baca puisi tetap lucu, gagal. Tapi kalau ada orang cantik, kemudian kayak malaikat maut, bisa kayak mana wajahnya, berarti itu dia bisa membicarakan wajahnya. Kebetulan saya suka Indonesia's Next Top Model. Teman-teman ada namanya Gea yang juara 2 itu gak ada wajahnya, ekspresinya, gak pandai, ya kan? Itulah yang menurutnya sulit, ya kan? Nah, ekspresi wajah apa sih yang kamu miliki? Nah, kebetulan saya punya ekspresi wajah yang bisa dijelek-jelekin. Nah itu. Ibu ini ketawa apa deh Bu? Kayak ada pajaknya. Kalau menulis puisi, karena dia karya fiksi, sah-sah saja Anda menggunakan imajinasi. Seperti judul puisi saya, jika kau memilih berhenti menjadi ibu. Ibu saya nggak jahat, tapi kita bisa mengimajinasikan seperti perempuan jahat. Ya? Terus dalam puisi itu juga kakak-kakak saya nggak ada yang durhaka, tapi saya buat anak-anaknya telah dewasa, hijrah ke kota dan berumah tangga. Nggak gitu-gitu amat, tapi saya mencoba membayangkan seorang ibu yang kesepian. Saya percaya di dunia ini ada anak durhaka yang karena udah sukses, udah apa, dia lupa anaknya. Gimana sih perasaan ibu itu? Saya bahas di situ. By imagination. Saya mengatakan itu. Jadi teman-teman menulis, jangan Anda remehkan imajinasi Anda. Kemudian lahirkan tokoh. Kenapa kita harus lahirkan tokoh? Karena seringkali nggak jelas juntrungannya. Kita punya cerita yang menarik, tapi nggak ada tokoh. Ya buatlah tokoh. Apakah tokoh ibu? Kayak tadi punya saya ibu kan tokohnya anak-anak. Buat tokoh, lahirkan saja. Pasca kok kayak gitu? Kan kamu sudah saya kasih tahu bagaimana cara menulis puisi. Sudah saya kasih tahu. Kalau kamu nggak mau tahu dan nggak mau, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau, ambil aja, gratis. Halo, siapa nih? Ya, kamu siapa? Peserta ya? Peserta di acara itu. Namanya siapa, Mbak? Sela. Suaranya bisa di ini ya, Mbak Sela ya. Mbak Sela dari komunitas atau dari apa? Dari komunitas. Komunitas apa? Dari komunitas Pena Terbang. Oke, tadi kan sempat tuh ikut acara. Gimana nih kesan-kesannya? Sejauh ini sih kayak kesannya positif semua ya. Positif Kayak semua apa-apa ya. yang belum tahu tuh jadi tahu. Iya, kamu bilang kan sempat ini adalah yang pertama nih kamu ikut beginian. Tapi positif ya? Iya, Iya. Ke depan bakal. maunya sih ada terus. Iya. Oke, makasih banyak ya. Kamu juga mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Kamu yang semangat ya. Oke, thank you. Salam literasi. Bye-bye. Hai guys, ini kita udah selesai tadi acaranya.
Jadi sekarang saya sedang siap-siap untuk balik lagi ke Pekanbaru. Doain ya, mudah-mudahan perjalanannya lancar selamat sampai tujuan. Thank you. Bye bye. Hai guys, akhirnya saya sudah sampai di rumah. Mohon maaf kemarin perjalanan pulang tidak sempat direkam karena itu di luar itu udah mulai gelap dan hampir hujan juga, gerimis ya, gerimis bukan hampir hujan. Jadi itu aja vlognya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil sesuatu yang bermanfaat dari sana. Salam pintas sejiwa, bye bye.